Seiring perhatian mata dunia yang tertuju pada penghijauan bagi keselamatan dunia, kebutuhan akan tanah subur terus meningkat, Der. Tapi timbul kendala saat harus melakukan penghijauan di perkotaan yang tanahnya sudah tidak subur lagi. Cara yang termudah adalah mengambil tanah produktif dan subur di tempat lain atau hutan, yang sebenarnya juga mengganggu kelestarian alam. Selain itu, penggunaan yang tidak berkelanjutan atau eksploitasi berlebihan bisa menyebabkan degradasi tanah, seperti erosi, penurunan kesuburan, atau pencemaran. Di beberapa negara maju sudah dilarang tanah dari satu wilayah ke wilayah lain. Tujuannya menyegah wabah dan hama penyakit yang bisa ikut di dalam tanah. Sebab itu, dilakukan riset bahwa serbuk selabut kelapa menjadi salah satu alternatif pengganti. Menjadi media tanam yang bersifat organik dan melimpah bagi negara kepulauan termasuk Indonesia, Der. Di Indonesia yang merupakan negara tropis, pohon kelapa tumbuh subur, memberikan manfaat dari daun hingga akar. Tapi salah satu bagian pohon kelapa yaitu serabut kelapa masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal manfaatnya luar biasa loh, Dar. Serabut kelapa mempunyai potensi untuk dikembangkan selain untuk kerajinan seperti keset, sapu, tali, pot, dan lain-lain atau bahan bakar. Selain sebagai bahan pembuat pupuk organik, serabut kelapa juga dapat dimanfaatkan sebagai media tanam yang mampu mengikat dan menyimpan air dengan kuat, Der. Dan drainase yang baik sesuai dengan daerah panas dan juga mengandung unsur-unsur hara esensial. Serabut kelapa dapat digunakan sebagai media tanam, baik tanaman dalam pot maupun tanaman hidroponik. Serabut kelapa tersebut dapat menyalurkan nutrisi secara lebih baik saat digunakan dalam penanaman hidroponik. Serabut kelapa juga dapat dibuat kokopit. Media tanam organik ini memiliki kualitas tak kalah dengan tanah karena kokopit dapat menjaga tanah tetap gembur dan subur. Memupuk tanaman dengan kokopit perlu tambahan pupuk lain, semisal pupuk kandang untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Nah, di antara pupuk dari kotoran hewan, pupuk kotoran kambing adalah yang ideal, Der, karena unsur haranya seimbang. Mencampurnya dengan kokopit akan meningkatkan unsur kalium yang tersedia bagi tanaman. Di luar negeri, penggunaan kokopit memang untuk keperluan industri. Namun, di dalam negeri, kokopit lebih dikenal sebagai media tanam. Baik sebagai media tanam hidroponik maupun sekadar campuran tanah untuk memperbaiki sifat fisik media tanam. Selain kokopit, ada juga bahan lain yang kerap dijadikan sebagai media tanam, yaitu sekam bakar. Sekam bakar versus kokopit, mana yang lebih baik? Nah, ini dapat ditentukan dengan melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing bahan tersebut. Yang pertama, kokopit. Kokopit adalah bagian halus dari serabut kelapa, termasuk bagian yang seperti spons. Oleh karena itu, bahan ini memiliki karakteristik khas, yaitu kemampuan menyerap dan menahan air yang tinggi. Sebagai media tanam, kokopit cukup baik karena air yang disimpan tersebut dapat membuat tanaman tidak mudah layu karena kurangnya air. Kokopit mengandung beberapa nutrisi seperti kalium, natrium, dan magnesium yang dapat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian juga kokopit tidak mengandung biji gulma atau patogen tertentu. Ini membantu mengurangi pertumbuhan gulma di media tanam. Ini membuatnya lebih bersih dan lebih mudah untuk dikelola. Namun, kokopit juga memiliki kekurangan, yaitu kemampuan aerasinya kurang. Aerasi adalah sifat media tanam yang memungkinkan udara dapat bergerak dengan bebas di dalam pori-pori media. Dan pada kokopit, sebagian besar pori-porinya telah terisi air karena kemampuan penyerapan airnya yang tinggi.
Akibatnya, ruang yang tersedia untuk udara pun hanya sedikit sehingga membuat perakaran tanaman tidak dapat bernafas dengan maksimal. Kemudian, meskipun kokopit mengandung beberapa nutrisi, kandungannya relatif rendah dibandingkan media tanam lain seperti kompos atau tanah subur. Oleh karena itu, kokopit biasanya perlu dicampur dengan pupuk atau bahan lain yang kaya nutrisi untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Kokopit juga rentan terhadap pembusukan jika terlalu basah. Jika terlalu banyak air yang diserap dan tidak ada sirkulasi udara yang cukup, media ini bisa menjadi terlalu basah dan menyebabkan pembusukan akar tanaman, terutama pada tanaman yang rentan terhadap kondisi tersebut. Yang kedua, sekam bakar. Sekam bakar tidak memiliki kemampuan menyerap air sebaik kokopit. Ini karena sekam bakar tidak memiliki bagian seperti spons yang dimiliki oleh kokopit. Akibatnya, media sekam bakar cenderung lebih cepat kering dibandingkan kokopit. Atas alasan inilah penggunaan sekam bakar biasanya dicampur dengan media lainnya seperti tanah, kompos, atau pupuk kandang. Meskipun begitu, sekam bakar memiliki kemampuan aerasi yang lebih baik dibandingkan kokopit. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan kedua bahan ini, tidak dapat ditarik kesimpulan sekam bakar versus kokopit mana yang lebih baik. Pasalnya, baik sekam bakar maupun kokopit memiliki kelebihan yang dapat menutupi kekurangan masing-masing. Apakah kokopit merupakan pilihan yang baik untuk menanam tanaman? Brother, nggak akan salah kok kalau mau pakai kokopit sebagai media tanam, karena kokopit memiliki kapasitas menahan dan menyimpan air yang tinggi, serta memberikan dosis nutrisi yang lebih tinggi ke akar. Selain itu, kokopit bersifat anti jamur. Kokopit ini diperkirakan akan menjadi alternatif dunia bagi peningkatan kesuburan tanah, Cocok buat pembibitan, perkebunan, pertanian, bahkan untuk tanaman anthurium. Kemudian, kelebihan sekam dan serbuk gergaji meningkatkan sirkulasi udara, dan sinar matahari ada pada kokopit. Tapi kelemahan sekam dan serbuk gergaji bersifat panas dan bertahan selama 6 bulan saja, berbeda dengan kokopit yang netral dan tahan lama. Secara keseluruhan, serabut kelapa memberikan solusi keberkelanjutan untuk pertanian dan penghijauan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan akan media tanam dan pupuk organik. Dengan potensi ini, serabut kelapa dapat menjadi alternatif unggulan untuk pertanian modern dan pelestarian lingkungan, Jadi, itulah potensi luar biasa dari serabut kelapa, terutama kokopit, sebagai media tanam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, kita tidak hanya mendukung penghijauan, tetapi juga menjaga kelestarian alam, Bingkora Nusantara, pelangi budaya dan pesona, memikat hati, menyatukan kita.